Siti Zulaifa, perwakilan dari kelompok 2. Di video kali ini saya akan menyampaikan apa sih itu godop dan atau disebut juga dengan pemarah. Yang pertama yaitu pengertian godop atau sering disebut dengan marah. Godop secara etimologi itu berarti marah. Marah bersifat godop itu negatif, karena negatif itu bisa berdampak hal-hal buruk seperti berkata-kata kotor atau lain sebagainya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, marah berarti merasa atau perasaan tidak senang, panas karena dihina atau diperlakukan orang kurang baik oleh orang lain. Marah secara umum mengakibatkan terganggunya aktualisasi diri di dalam kehidupan, dan marah merupakan penyakit jiwa yang ada di dalam diri manusia yang sering muncul ketika seseorang membuat kita emosi. Marah adalah lawan kata dari ridho. Marah dari manusia berarti ada sesuatu yang telah merasuki hati mereka. Marah ada yang terpuji dan ada yang tercela. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berfirman dalam Quran surat Al-Imran ayat 133 sampai ayat 134. Yang kedua yaitu macam-macam daya marah. Menurut Al-Ghazali, kekuatan marah itu berasal dari jantung. Karena apa? Jantung yang mengalir itu masuk ke pembuluh darah dan masuk ke seluruh tubuh, sehingga mengalir ke bagian wajah, dan wajah bagian kulit juga memerah. Karena apa? Hal itu menggambarkan warna darah di baliknya, sebagaimana kaca menggambarkan warna sesuatu yang bercermin padanya. Kondisi marah pada diri seseorang itu dibagi menjadi 3. Tidak ada daya marah atau lemah, daya marah yang berlebihan, dan daya marah yang sedang. Yang pertama yaitu tidak memiliki daya marah atau daya marah itu lemah. Dengan tingkat daya marah yang lemah, seseorang akan memiliki harga diri yang rendah dan hina, yang berdampak pada tidak melakukan tindakan apa-apa atau hanya diam terhadap hal-hal yang haram atau mungkar. Di sini dijelaskan yaitu dalam Quran surat An-Nur ayat 2. Yang kedua yaitu daya marah yang berlebihan. Daya marah berlebihan adalah daya marah yang keluar dari diri seseorang, sehingga seseorang keluar dari pikirannya yang melebihi akar pikirannya dan agama. Posisi marah seperti ini tentu saja bersifat negatif dan memiliki dampak terhadap anggota tubuh sebagai berikut. Hal yang pertama yaitu jasad. Jasad atau badan yang orang yang marah akan berubah warna menjadi merah. Seluruh tubuhnya gemetar, muncul perbuatan-perbuatan yang tidak beraturan atau terkendali, serta gerakan dan pembicaraan yang tidak semestinya, seperti berucap kotor atau berucap yang tidak baik yang seharusnya tidak dikeluarkan. Yang kedua yaitu lisan. Akibat marah, maka melalui lisan akan muncul cacian atau pembicaraan yang buruk, yang malu apabila pembicaraan tersebut didengar oleh orang yang waras. Sebaiknya jika kita marah, harus berpikir terlebih dahulu apa yang sebaiknya tidak boleh diucapkan, apa yang sebaiknya diucapkan. Oleh karena itu, jika seseorang marah, lisannya itu harus dijaga, tidak boleh berbicara sembarangan. Dan yang ketiga yaitu anggota tubuh lain. Pengaruh atau akibat marah pada anggota tubuh lainnya akan muncul pada hantaman, merobek, pukulan, bahkan pembunuhan. Karena terkadang seseorang jika marah itu kadang merobek baju, memukul atau menghantam, itu adalah perbuatan yang tidak baik. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, yaitu hati. Dampak yang terjadi kepada hati adalah sifat dengki, iri, menyimpan dendam terhadap orang lain, atau beberapa penyakit hati yang lain. Dan yang terakhir yaitu daya marah sedang. Apa sih daya marah sedang itu? Daya marah sedang adalah daya marah yang muncul yang masih berada di dalam kontrol akal dan agama. Jadi, seseorang yang masih berada di daya marah sedang ini, mereka masih bisa berpikir dengan akal dan sesuai aturan agama yang ada di diri kita. Mengobati perilaku keras hati pemarah. Seperti dijelaskan di atas, kita harus bisa mengendalikan pemarah agar sifat marah itu tidak memuncak. Imam Al-Ghazali pernah menyatakan terdapat beberapa hal untuk mengobati daya marah yang memuncak tersebut. Didasarkan pada ilmu pengetahuan, yaitu 1. Mengingat keutamaan menahan marah. Agar seorang dapat mengendalikan emosi dan daya marah, kita harus bersabar, memaafkan agar emosi itu tidak memuncak. Seperti halnya Allah berfirman dalam Quran surat Al-Imran ayat 133 sampai 134. Yang kedua,
takut akan siksa Allah. Untuk bisa meredam emosi seseorang harus takut pada azab dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ia meneruskan emosinya, seseorang harus yakin bahwa tidak mungkin ia akan selamat dari siksa neraka apabila ia tidak mempersiapkan diri dari sekarang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, "Berilah wasiat kepadaku." Sabda Nabi Muhammad, "Janganlah engkau marah." Maka diulangilah permintaan itu beberapa kali. Sabda beliau, "Janganlah engkau marah." Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, waspada terhadap dampak emosi. Akibat-akibat tersebut muncul disebabkan oleh emosi seorang yang tidak terkendali. Di antara akibat tersebut seperti permusuhan, dendam. Orang yang terkena marah akan menantang atau melakukan upaya untuk menghancurkan tujuan dan cita-cita serta menimpa musibah. Yang keempat, wajah buruk orang yang marah. Dalam Islam, orang yang kuat bukanlah orang yang memiliki postur tubuh yang kuat, bukan yang kekar, melainkan orang yang mampu melawan dan mengendalikan hawa nafsu ketika marah. Menurut Imam Al-Ghazali, ketika daya marah atau emosi seorang mulai memuncak, maka ia harus mengupayakan diri. Pertama, membaca ta'awun. Ta'awun adalah memohon perlindungan kepada Allah dari tipu daya syaitan yang selalu membangkitkan emosi. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani yazghun fasta'id billah. Innahu sami'un alim. Shadaqallahu alim. Quran surat Al-A'raf ayat 200. Yang artinya, dan jika kamu ditimpa suatu godaan syaitan, maka berlindunglah kepada Allah, sungguhnya maka Allah akan mendengar lagi maha mengetahui. Yang kedua, merubah posisi. Apabila berada di posisi berdiri, maka hendaklah ia merubah posisi dengan keadaan duduk. Dan apabila ia sedang duduk, maka berubahlah posisi menjadi berbaring. Ketiga, berwudu. Selain itu, seorang mengupayakan untuk berwudu apabila emosi atau daya marah mulai naik. Karena emosi berasal dari api, dia akan padam dengan air. Selain itu, Rasulullah SAW memerintahkan untuk menempelkan diri ke tanah. Tujuannya agar kita menyadari bahwa pada hakikatnya manusia itu hina, sehingga dengan demikian dapat menghilangkan kesombongan dan keangkuhan yang ada di dalam diri. Keempat, diam. Diam itu emas. Barangkali ungkapan yang tepat. Diam merupakan obat mujarab untuk meredam emosi, karena orang yang sedang dalam posisi emosi, perkataan yang keluar berupa kata-kata kotor yang disebabkan oleh tidak terkontrolnya lisan. Yang kelima, yaitu memberi maaf. Dalam memberi maaf diperlukan kesadaran dan kebesaran hati. Sebagai seorang muslim, wajib hukumnya memberi maaf baik dirinya yang bersalah atau orang lain. Karena Allah itu Maha Pemaaf, masa hambanya tidak maaf? Seperti dalil Allah dalam Quran surat Asy-Syura ayat 40. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jazaa'u sayyi'atin mithluha. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Innahu la yuhibbudz dzalimin. Yang artinya, dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Seperti halnya, jika kita dijahati, sebaiknya kita jangan membalas kejahatan. Kita harus membalas dengan kebaikan, karena Allah tidak menyukai orang yang jahat.